Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2629 sampai bab 2632. Laporkan kepada Tuan. Organisasi Alkitab juga diam-diam melakukan beberapa operasi besar, mempercepat cadangan sumber daya, desain dan manufaktur. Sekarang kita tinggal menunggu kesempatan. Kesempatan bagi dunia untuk berada dalam kekacauan. Namun banyak dari masalah ini yang sampai ke telinga Yan Longwei. Orang-orang seperti Lu Xiong dan Tian Sensui sedang menonton, dan dia merasa lega. Ye Junlin pergi mundur, setelah semuanya dijelaskan. Jangan terlalu berharap pada orang lain, dan pertarungan terakhir yang menentukan masih bergantung padanya. Ketika saatnya tiba, saya akan lebih percaya pada imam Tuhan. Anda harus mundur, langkah mana yang harus Anda ambil? Ada tanda-tanda saya sudah memasuki tahap berikutnya. Karena dia sudah merasakannya, dia samar-samar merasa bahwa jika dia tetap mengasingkan diri selama 1 bulan lagi, dia bisa mencapai level lain. Ye Junlin memutuskan untuk mengadakan retret 1 bulan. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika dia terus menatap. Sudah lebih dari 10 hari, dan semuanya hampir sama. Bagaimanapun, semua rencana berjalan dengan tertib. Namun peristiwa terkini telah menundanya, meskipun saya telah melatih keterampilan dasar. Jadi dia harus terus memperkuat diri, dia tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu seberapa kuat pendeta utamanya. Anda harus menghadapi laboratorium para dewa. Ye Junlin sangat menyadari situasi yang akan datang. Hanya saja kekuatan nasional lainnya sedang kebingungan dan juga telah mengambil beberapa tindakan. Daxia sudah bersiap, tapi tidak ada apa-apa. Biarkan semua pihak menyikapinya dengan serius. Terpaksa oleh situasi. Setelah itu mendengarkan apa yang dikatakan Tuan X, semua orang mengangguk setuju. Ayo, mari kita buat kepanikan dan masalah bagi mereka terlebih dahulu. Lucifer dan Kaisar Badut datang, bagaimana menurutmu? Apakah kita perlu bersiap terlebih dahulu, jika itu masalahnya? Kalau begitu ayo tambahkan api, biarkan apinya semakin menyala. Tuan, jika dunia semakin kacau, semakin baik. Semakin mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan. Lucifer dan yang lainnya berkata, benar, faktanya, kelompok orang di area terlarang No. 76 cukup kuat, dan mereka didukung oleh kekuatan yang sangat besar seperti klan Ye kuno dari organisasi Alkitab. Mereka sudah kita semua bisa mengambil tindakan melawan Daxia. Pak X sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk melihat dewa di area terlarang 76 tiba-tiba berpindah pihak dan menghadapi Daxia. Gambarannya sudah habis luar biasa. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Hahaha, tampaknya para dewa di tanah terlarang No. 76 juga telah memahami situasinya, mereka juga mempercepat persiapan mereka. Bersiaplah untuk mengambil tindakan dan menelan Daxia di sekali jalan. Saat ini, mata-mata mereka melaporkan anomali di area terlarang 76 ke laboratorium dewa. Oleh karena itu, segala pengaturan harus dilakukan terlebih dahulu. Mereka harus berada dalam posisi yang paling menguntungkan sebelum tampil. Mereka mengirimkan lebih banyak mata-mata untuk menanyakan situasi. Laboratorium dewa juga tidak akan menganggur, ini bagus untuk mereka. Oleh karena itu, rencana rahasia Pulau Aman Lu Xiong dan Ye Junlin ditutup-tutupi dan tidak akan ditemukan. Justru karena setiap orang mengambil tindakan pencegahan dan mempersiapkan diri terlebih dahulu. Namun setiap orang harus mengambil tindakan pencegahan. Tapi saya tidak tahu apa masalahnya. Semua negara dan kekuatan besar sadar bahwa sesuatu akan terjadi selanjutnya. Semua orang memahaminya secara diam-diam. Langkah selanjutnya adalah badai dahsyat. Dalam hal ini, tidak perlu berpikir pasti ada masalah. Cuacanya tenang. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Sebaliknya, seluruh dunia menjadi sunyi. Periode waktu ini, semua pihak bekerja sama,
dokter kegelapan melakukan eksperimen siang dan malam. Hal serupa terjadi bahkan pada laboratorium para dewa. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk semua orang. Pak X sudah punya rencana. Dalam hal ini, mari kita menarik gelombang mereka perhatian. Daxia yakin, para pengambil keputusan di Daxia punya indera penciuman yang baik. Mereka pasti menyadarinya. Saya mendengar bahwa Daxia juga telah membuat persiapan. Para master dari Tian's Mansion dan klan Baolong tampaknya sedang berkumpul, dan orang-orang kuat yang mengasingkan diri telah keluar satu demi satu. Dipaksa mengambil tindakan terlebih dahulu di tanah terlarang No. 76, mendorong era ini ke dalam kegelapan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa semua yang mereka lakukan efektif. Orang yang paling heboh adalah Ten. Sepertinya aku pernah melihat Daxia dihancurkan oleh Big Mac dan No. 76 tanah terlarang, tempat terjadinya pengepungan. Sekarang Dewa Kegelapan dan yang lain sedang mengasingkan diri. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar bersiap untuk menyerang Daxia dan melahap Daxia dalam satu gigitan. Hahaha, sudah kuduga dalam situasi ini, para dewa yang telah memaksa tanah terlarang No. 76 siap mengambil tindakan. Dia segera menemukan laboratorium dewa dan memberitahu Ten. Karena mantan murid Dewa Kegelapan datang mengganggunya setiap hari, dia juga mengetahui masalah ini. Hanya orang seperti Tian Sensui yang tahu tentang pengasingannya. Menimbulkan sensasi yang begitu besar. Jika Ye Junlin menginginkan sesuatu, dia akan mengasingkan diri. Jika tidak maka akan meledak. Untungnya, Akademi Kunlun tidak membutuhkan Ye Junlin untuk saat ini. Tidak seorang pun boleh meragukannya. Kalau dipikir-pikir, orang yang pertama kali mengusulkan keputusan penting itu kabur. Setiap orang sangat emosional, bagaimanapun, Ye Junlin tiba-tiba menghilang. Kalau tidak, saya benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Pada akhirnya, Riku Xiong secara pribadi mengambil tindakan dan menekan geng tersebut. Beberapa orang bahkan mendorong mereka untuk menggulingkan pulau keamanan yang telah dibangun. Semua orang akan mogok kerja, akibatnya, banyak petugas konstruksi di pulau keselamatan mulai membuat masalah. Dia mungkin sedang melarikan diri sekarang. Semua orang merasa Ye Junlin adalah sebuah alasan. Apa gunanya mundur saja? Apa yang Anda tutup? Tapi bagaimana mungkin semua orang tidak mengetahui kekuatan Ye Junlin? Saya menyuruh mereka mengasingkan diri. Saya tidak tahu mengapa saya pergi ke sana. Mereka sangat kelelahan hingga Ye Junlin kabur sendirian. Ditetapkan juga jangka waktu yang harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Biarkan mereka bekerja sebagai kuli untuk membangun apa yang disebut Pulau Keselamatan. Dan mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Semua orang mengatakan bahwa Ye Junlin menipu mereka. Suasana hati semua orang sedang buruk. Mereka semua adalah orang-orang yang membangun Pulau Keselamatan. Setelah mereka mengetahui bahwa Ye Junlin sedang mengasingkan diri. Bukan hanya Yan Longwei, kata Xiao Liejun dan Hong Qingchang. Tidak ada yang bisa terjadi. Kita tidak bisa membiarkan Ye Junlin menyalahkan. Dengan cara ini, rencananya akan terus berlanjut. Kemudian kami akan mengirim orang pergi temukan Ye Junlin. Perhatikan baik-baik perkembangan semua pihak di seluruh dunia lagi. Tidak apa-apa untuk berhenti setelah kita mencapai titik ini. Kerugiannya terlalu besar, Jiang Ye bertanya. Haruskah kita menghentikan rencana ini? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang ragu-ragu. Aku merasa seperti dia mungkin tidak berada di pengasingan. Ada hal lain. Sesuatu akan terjadi. Ye Junlin kabur. Pasti ada yang tidak beres. Sudah berakhir, sekarang sudah benar-benar berakhir. Hanya tapi ku dengar sebelum dia mundur, dia memberitahu Rikuo tentang Pulau Keselamatan untuk pemimpin. Dia harus menyelesaikannya dalam waktu 1 bulan, tidak dapat menemukannya. Saya tidak tahu di mana dia berada dalam pengasingan. Bahkan pemimpin Rikuo tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana cara melakukannya? Orang tersebut hilang.
Suatu hal yang besar, dia benar-benar melarikan diri. Xiao Liejun dan yang lain langsung panik. Di mana orang-orangnya? Di mana mereka? Temukan mereka dengan cepat. Mengapa saya merasa dia dicurigai melakukan kesalahan? Dia menyerahkan semua kekacauan pada Rikuo. Aku bilang dia tidak bisa diandalkan, itu konyol. Retret apa yang bisa dia ambil? Apa rencana yang dia usulkan? Jalankan sendirian, pergi mengasingkan diri. Terutama, Riku Xiong bahkan tertawa dan berkata, lihat. Kamu masih ingin berhenti? Omong kosong, raja berdampingan sudah tiada. Tapi bahaya ini masih ada. Kali ini kami tidak memiliki pandangan ke depan. Kami berpikir terlalu santai. Lao Lu, kamu harus melanjutkan. Kamu bahkan harus mempercepat. Jika ini terus berlanjut, sesuatu mungkin akan terjadi. Dan seluruh dunia mulai panik karena kemunculan tiba-tiba 3 makhluk raksasa. Lu Xiong pergi dan terus mengambil alih Pulau Keselamatan. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan orang untuk terus mengawasi masalah ini. Xiao Liejun dan yang lainnya berkata dengan cemberut. Bagaimanapun, situasinya berbeda. Mereka tidak bisa berhenti meskipun mereka menginginkannya. Begitu Riku Xiong berkata ini, semua orang terdiam. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ingin berhenti? Apakah kamu masih ingin mencari seseorang dulu? Ekspresi setiap orang berubah drastis. Setelah melihat berita, setelah menyebabkan kerugian besar, mereka pergi. Sekarang mereka hilang, banyak kekuatan dan orang kuat telah mengejarnya. Makhluk raksasa itu muncul di 3 tempat. Saya akan menyampaikan berita yang baru saja saya terima kepada semua orang. Pada saat ini, Cao Ziguo dari tim intelijen buru-buru datang sibuk. Sesuatu yang buruk telah terjadi, makhluk raksasa telah muncul. Kali ini benar-benar muncul. Riku Xiong, bukan masalahmu sekarang, ini masalah keseluruhan Yan Longwei. Tahukah kamu, ada beberapa keputusan yang tidak bisa kamu ambil. Riku Xiong langsung menolak gagasan mereka. Tidak. Anda sudah menjelaskan semuanya kepada saya sebelum retret. Anda tidak bisa berhenti. Bahkan untuk sesaat pun, Hong Qingchang juga menentang masalah ini. Iya, saya juga berpikir begitu. Ya, dia sekarang melemparkan kekacauan ini kepada kita. Apakah kita perlu terus melakukannya dengan bodoh? Jiang Ye berkata, saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali. Berhenti sebentar dan bicara setelah kita menemukan Ye Junlin. Lu Xiong berkata langsung. Xiao Liejun dan yang lainnya memandang Lu Xiong dan berkata, isi pertemuan hari ini adalah apakah proyek Pulau Keselamatan harus dilanjutkan. Sejauh ini Ye Junlin masih belum ditemukan. Masalah ini merepotkan. Besar, isi pertemuannya adalah masalah Pulau Keselamatan dan Ye Junlin. Xiao Liejun dan yang lainnya secara khusus meminta Lu Xiong untuk hadir. 4 pemimpin utama semuanya ada di sini, di ruang konferensi Yan Longwei. Saat ini, bagaimanapun, hal yang sebenarnya belum dimulai. Tapi setelah dipikir-pikir, berita itu tidak penting, jadi dia tidak terus mencarinya. Tidak dapat menemukannya apapun yang terjadi. Namun ketika dia ingin memberitahu Ye Junlin berita tersebut, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Ketika dia mengetahui bahwa itu hanyalah latihan awal, dia tidak mengambil hati. Dia segera menguji Tuan, mengapa laboratorium Dewa tidak menyembunyikan Big Mac ini terlebih dahulu? Saya ingin tahu apakah saya telah terekspos. Para agen Black Hawk ketakutan. Muncul sendiri entah dari mana. Apa yang terjadi? Jika raksasa-raksasa ini akan muncul, bukankah mereka harus sadar terlebih dahulu? Bahkan Biro Perisai Langit dan agen Black Hawk pun tercengang. Ada laporan berita di mana-mana. Kali ini lebih banyak orang yang melihatnya. Tak lama kemudian, kemunculan 3 makhluk raksasa menimbulkan kegemparan. Kemunculan tiba-tiba di hutan hujan sebuah negara di Dongfangzhou, makhluk besar muncul. Beberapa kapal kargo seberat 10.000 ton tiba-tiba terbalik oleh makhluk raksasa yang muncul di lautan luas benua utara. Tak lama kemudian,
Pulau itu diinjak-injak oleh makhluk raksasa. Makhluk raksasa muncul, lalu terjadilah ledakan gerakan gemetar. Saat ribuan orang sedang bermain-main di pantai, tiba-tiba laut bergetar dan muncul pusaran air. Pulau Resor yang terletak di Eropa Barat. Lalu sesuatu yang aneh terjadi di mana-mana. Jika saatnya tiba, senjata langsung akan menutupi mereka. Masak mereka sepanci-panci panas baja. Fluktuasi frekuensi juga terdeteksi di Laut Cina Selatan. Sesuatu telah terdeteksi di Laut Cina Timur. Fluktuasi yang tidak diketahui terjadi di Laut Cina Timur Daxia. Pada hari kelima, 2 hari, suatu hari, dapat berlangsung selama beberapa jam, dapat mengubah laut di depan menjadi lautan api dan lahar dalam sekejap. Senjata dan amunisinya pun lebih melimpah. Makhluk raksasa ini dapat mengalahkan binatang perang mekanisnya. Xiao Liejun tidak mempercayainya. Mereka juga menyusun monster perang mekanis yang tingginya ratusan meter dan mekanisme setinggi itu satu demi satu. KKK, Yan Longwei mengerahkan seluruh senjatanya di garis pantai. Hanya butuh 10 hari. 10 hari ini adalah hal yang paling menakutkan. Semuanya berada di bawah kendali laboratorium dewa. Kaisar Badut dan yang lainnya semuanya tertawa. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal ini menjadi penghalang bagi area terlarang 76. Kita harus menyingkirkannya, dan penempatan mereka lebih awal setara dengan itu benar-benar terbuka bagi kita. Sayang sekali, kita semua tahu tentang rencana penempatan mereka. Mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi kita. Pak X dan yang lainnya semua terheran-heran. Saya tidak menyangka Yan Longwei sekuat itu. Begitu senjata ini dilepaskan, itu akan sangat menakutkan. Iya, di mata kami, lawannya selalu seperti Tian's Mansion. Kemampuan eksekusi Daxia jauh melebihi imajinasi kami. Bahkan orang-orang biasa yang kami abaikan ini sangatlah kuat. Tapi semuanya jelas, meski tidak sepenuhnya jelas. Tentu saja mereka tahu tentang penerapan sebesar itu. Oleh karena itu, begitu ada suatu tindakan, mereka akan mengetahuinya dengan jelas. Mereka telah mengatur banyak mata-mata di Daxia. Meskipun tindakan Yan Longwei bersifat rahasia, tindakan tersebut tepat di depan mata mereka. Jadi mereka semua tahu kalau ada masalah di Daxia. Semua markas berada di Daxia. Tapi laboratorium dewa kebetulan berada di Daxia. Meskipun pengerahan senjata pengawal Yanlong dilakukan secara diam-diam, peraturan kerahasiaan tingkat SSS ada di mana-mana. Senjatanya masih sangat menakutkan, teknologi juga semakin maju. Namun semuanya berubah. Di zaman sekarang senjata sudah jarang digunakan. Diam-diam mulai diterapkan, senjata misterius yang kuat dan daya tembak yang sangat kuat semuanya diangkut ke garis pantai dan perbatasan. Setelah Yan Longwei pemungutan suara internal, tindakan segera diambil. Dengan kekuatan kita yang kuat, kita tidak perlu bertahan sama sekali. Serang secara langsung, menyerang adalah pertahanan terbaik. Pada saat itu kita akan memusnahkan raksasa-raksasa ini. Apakah kita perlu membangun tembok besar? Saya tidak percaya. Apakah kamu tidak takut pada apapun? Saya tidak percaya. Dengan senjata dan teknologi kita yang canggih, kita tidak bisa menghadapinya. Makhluk raksasa, oke, mengerti, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Kita harus mengambil tindakan aktif, Xiao Liejun berkata kepada semua orang. Dengan cara ini, kita dapat memastikan tidak ada yang salah. Tembok kota baja yang ditinggali raja berdampingan sisi yang disebutkan untuk melindungi negara pasti akan dibangun. Tidak, tapi kita bisa mengerahkan senjata dan senjata di garis pantai. Yang kuat akan bertanggung jawab di belakang. Selain itu, klan Baolong dari Istana Tians pasti akan mengambil tindakan ketika waktunya tiba. Jadi kita tidak bisa hanya menaruh harapan kita pada Pulau Aman Rikuo. Kita harus menggunakan kekuatan kita untuk mulai mengerahkan pertahanan di garis pantai. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa situasinya kritis, dan Daxia mudah terkena dampaknya. Jika makhluk raksasa baru saja muncul di Daxia,
bencana telah terjadi. Terutama Xiao Liejun dan yang lainnya melanjutkan pertemuan setelah Lu Xiong pergi. Khusus untuk raksasa semacam ini, semua orang mulai bersiap untuk pertahanan. Akan ada konflik yang lebih sengit di masa depan. Namun, semua orang tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Memang akan datang. Sesuatu pasti akan terjadi selanjutnya. Benar saja, keheningan beberapa waktu lalu merupakan hal yang tidak biasa. Bersambung.